Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Anastasia dengan NPM 2311031010. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas terkait kasus WPOP yang telah saya buat beserta rincian penjelasan untuk pengisian SPT. Langsung saja kita akan share screen langsung ke soalnya. Di sini ada Yaya yang seorang dokter yang berpraktek di RS Budi Medika. Selain itu juga Yaya membuka praktek sendiri di dua klinik yang berbeda. Yaya juga sudah menikah, memiliki dua orang anak, yaitu Javier pada 13 November 2022 dan Cia lahir di 3 Januari 2025. Suami Yaya merupakan seorang karyawan di PT Sukasebel dengan posisi sebagai manajer perusahaan. Yaya dan suami memilih untuk pisah harta. Ini adalah rincian penghasilan suami Yaya dengan gaji pokok 8 juta per bulan, lalu uang lembur 75.000 per jam. Ini adalah rincian lembur per bulannya. Lalu di sini ada hasil total lembur yang didapati oleh suaminya Yaya. Lalu di sini ada uang transport 1,5 juta per bulan, bonus gaji yang diterima pada bulan Februari, dua kali gaji dari bulan Februari, lalu THR 1 kali gaji yang diterima pada bulan Maret, lalu ada BPJS Tenaga Kerja berupa JKK, JKM, dan JHT, serta BPJS Kesehatan. Ini adalah persentase dari JKK, JKM, JHT beserta BPJS Kesehatan. Lalu ini adalah penghasilan Yaya dari praktek sendiri di dua klinik. Lalu ini adalah rincian penghasilan Yaya di RS Budi Medika. Lalu ini adalah total dari penghasilan Yaya di klinik 1-2 dan di RS Budi Medika. Selain itu, penghasilan lainnya dari Yaya ada di penghasilan sewa apartemen sebesar 9 juta per bulan. Lalu ada penghasilan bunga deposito 1 Monaro sebesar 1,5% per bulan. Lalu di sini ada rincian hutang dan harta dari Yaya dan suaminya. Di sini. Ini adalah rincian perhitungan dari bunga deposito yang didapati oleh Yaya per bulan. Lalu segini adalah jumlah total bunga per tahunnya. Lalu kita masuk ke perhitungannya. Di sini Yaya sebagai dokter di rumah sakit dan dua klinik pribadi. Lalu ada Bisaf sebagai manajer perusahaan yang berupa karyawan tetap. Ini adalah hasil perhitungan untuk suami Yaya. Di sini dari gaji pokok per bulan, transport, lalu uang lembur, total uang lembur yang tadi sudah didapati dihitung di kolom draft soal. Lalu ini bonus yang ada di bulan Februari dan THR di bulan Maret. Lalu JKK sebesar 0,24% dari gaji pokok. Jadi per bulan itu sebesar 19.200. Dengan total 1 tahunnya 230.400, lalu JKM 0,3% dari gaji pokok sebesar 24.000 dengan total per tahunnya 288.000. Lalu BPJS Kesehatan 4% dari gaji pokok sebesar 320.000 dengan total per tahunnya 3.840.000. Lalu di sini PPh bruto per bulan dengan total penghasilan 1 tahun sebesar 140 juta 44.233.400. Lalu di sini ada THR bulanan dengan total 5.373.59. Lalu next kita ke perhitungan penghasilan Yaya. Ini adalah penghasilan bruto Yaya dari RS dengan total per tahunnya sebesar 116.900 juta.
Lalu di sini ada tarif pasal 17-nya terkena 5% per bulan. Lalu PPh 21-nya sebesar 275.000 dengan total 2.922.500. Lalu ini penghasilan dari klinik 1 dan klinik 2 sehingga di total sebesar 747 juta per tahun dari 2 klinik. Di sini tarif WPO PPT sebesar 0,75%, sehingga PPh 25 yang harus diangsur sebesar ini, sejumlah ini. Ini dari total penghasilan klinik 1-2 dikali tarif WPO PPT. Total per tahunnya 5.602.500. Lalu di sini ada perhitungan penghasilan bunga deposito dari Monaro yang 1,5% per bulan. Lalu di sini ada penghasilan dan PPh final sebesar 10% dari sewa apartemen sebesar 9 juta per bulan. Lalu langsung kita masukkan ke perhitungan ini, PHMT. Di sini untuk suami gaji pokoknya total 96 juta dari 8 juta per bulan dikali 12. Lalu transport sebesar 1,5 juta per bulan dikali 12. Lalu lembur 75.000 sehingga total ini dari perhitungan di sebelah sini. Di sini, dari sini. Lalu bonus 2 kali dari bulan Februari sebesar 16 juta, lalu THR 8 juta dari 1 kali gaji di bulan Maret, lalu JKK 0,24% dikali 8 juta, lalu JKM 0,3% dikali 8 juta, lalu BPJS Kesehatan 4% dari gaji pokok 8 juta. Sehingga total penghasilan bruto dari suami ayah yaitu BISAF sebesar 144.233.400. Di sini dikurangi oleh biaya jabatan 5% maksimal 6 juta. Lalu iuran JHT 2% dikali gaji pokok sebesar 1.920 sehingga dihasilkan penghasilan neto suami ayah sebesar 136.313.400. Lalu untuk Yaya penghasilan dari rumah sakit sebesar 116.900 dikurang tarif normal 50% sebesar 58.450. Terus praktek sendiri dari 2 klinik totalnya 747 juta dikurang tarif normal 50% 373.500 sehingga penghasilan netonya di 431.950.000. Dikurangi tidak ada zakat atau iuran keagamaan sehingga penghasilan neto gabungannya sebesar 568.263.400. Dikurang PTKP status PTKP KI 1 karena di sini Yaya dan suaminya memilih untuk terpisah. Sehingga total PTKP-nya 117 juta. Lalu penghasilan kena pajak gabungannya 451.263.400. Lalu di sini ada perhitungan PPh 17-nya 5% dikali 60 juta. 15% dikali 190 juta, lalu 25% dikali 201.263.400. Sehingga total PPh terutangnya sebesar 81.815.850 rupiah. Lalu di sini ada proporsi antara suami dan Yaya. Proporsi ini dihasilkan dari ini penghasilan neto dibagi dengan dibagi dengan penghasilan neto gabungan lalu dikali dengan PPh terutang. Sama ya juga gitu sehingga
dapat proporsi untuk suami 19.625.752 dan Yaya 62.190.098 rupiah. Untuk PPh 25 yang sudah dibayar itu sebesar 5.602.500 itu dari sini, dari kolom yang ini yang sudah diangsur. Lalu untuk PPh 21 itu juga ini dari sini. Perhitungannya di sini untuk yang suami juga dari sini untuk yang suami 5 juta eh 5.373.599 sehingga PPh kurang bayarnya itu proporsi dikurang dari kredit pajak untuk suami sebesar 14.252.153 dan Yaya di 53.665.098 rupiah. Lalu di sini kita akan membahas untuk hutang, perhitungan hutang. Bentar. Lalu di sini untuk utang, untuk Yaya, di sini ada utang KPRC Bank sebesar 200 juta, dicicil selama 15 tahun dengan bunga fixed rate 5% per tahun. Lalu untuk Yaya ini ada yang pertama ada utang KKB Dana sebesar 125 juta. Tahun tahun peminjamannya di 2023 dicicil selama 4 tahun dengan bunga fixed rate-nya 3% per tahun. Lalu ada KPA Bank Negara sebesar 550 juta dari 2022 dicicil selama 10 tahun dengan bunga fixed rate 4% per tahun. Ini untuk perhitungan dari utang yang dimiliki oleh suaminya ya. Ini menggunakan metode anuitas sehingga muncullah angka ini disusutkan sampai 0 dari sampai dengan masa 15 tahun. Ini perhitungan 15 tahun ke depan. Lalu sama juga untuk Yaya di sini untuk perhitungan yang KKB Dana selama 4 tahun dari 2024 sampai 2027. Lalu untuk KPA Bank Negara 10 tahun dengan fixed rate-nya 4%. Ini bunganya di sini 4% dikali dari saldo awal. Oke, lanjut kita akan masuk ke SPT. Untuk SPT ini kita mulai mengisi dari uh, lem 5. Jadi untuk pengisian SPT itu kita isi dari yang paling belakang ke depan. Dari belakang ke depan dulu. Benar. Kenapa ini kenapa dia pindah? Untuk di sini untuk kasus kita di lem 5 itu kosong karena tidak ada kompensasi kerugian fiskal, tidak ada pengurangan penghasilan neto, dan PPh terutang juga. Lalu untuk lem 4 di sini ada penghasilan bruto yang kita isi dari perhitungan MT tadi. Ini untuk penghasilan total dari RS Budi Medika dan 2 klinik. Lalu di sini ada total dari suaminya.
Kita tinggal masukin aja dari perhitungan MT tadi di sheet sini. Kita kasih langsung sama dengan langsung ke sini. Biar jadi si perhitungannya itu tuh nggak pindah-pindah. Kalaupun ada yang direvisi, kita langsung kayak langsung keganti semua, nggak harus bolak-balik revisi satu-satu, takutnya ada yang kelewat. Ini juga di sini penghasilan neto setelah dikurangi zakat itu tidak, karena tidak ada zakat dan sumbangan keagamaan lainnya, jadi tetap aja di untuk Yaya di 431.950, untuk suaminya di 136.313.400. Lalu ini adalah penghasilan neto setelah dikurangi zakat atau sumbangan yang bersifat wajib. Ini tidak ada. Lalu di sini penghasilan tidak kena pajak, di sini status PTKP-nya KI 1 yaitu sebesar 117 juta, sehingga penghasilan kena pajak gabungannya itu 451.263.400, itu hasil dari ini dikurang ini. Lalu untuk PPh terutang gabungannya itu sebesar 81.815.850. Itu tadi kita udah hitung dan udah dijelaskan di awal. Di sini juga kita PPh terutang yang dihitung apa yang ditanggung oleh wajib pajak yaitu dari sini 3A dibagi dengan penghasilan neto, lalu dikali dengan PPh terutang gabungan sehingga dapat untuk biayanya sebesar 62.190.998 rupiah. Lalu di suaminya di 19.625.752. Di sini juga kita harus mengisi NPWP dan nama. Next kita ke lem 3D. Di 3D ini juga kosong karena tidak ada daftar piutang nyata-nyata yang dapat ditagih. A, B, C ini juga kosong, tidak ada. Lalu kita ke lem 3C, itu daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Ini juga kosong karena tidak ada penyusutan dan amortisasi fiskal. Next kita ke lem 3B. Di lem 3B ini ada rekapitulasi peredaran bruto. Di sini kita akan input daftar tempat kegiatan usaha. Jadi dari mana sih penghasilannya ya? Yaitu di sini yang pertama ada dari Klinik 1 yang alamatnya di Jalan Raja Indra, Labuan Ratu, Kedaton. Terus yang kedua ini di Jalan Telur Asin, Labuan Dalam, dan RS Budi Medika di Zainal Abidin, Pagar Alam nomor 14 di Waikandi. Terus di sini adalah rekapitulasi peredaran bruto untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau PPT yang tadi diajukan oleh Yaya. Ini untuk perhitungan pencatatan dengan metode pembukuan. Di sini, Yaya menggunakan metode pembukuannya pencatatan, sehingga jumlah untuk klinik 1 per tahunnya 340 juta, lalu di klinik 2 407 juta. Dengan jumlah peredaran brutonya itu 747 juta dan PPh terutangnya ada di 5.602.500. Lalu di sini ada bagian C, rekapitulasi peredaran bruto untuk penggunaan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Dari ketiganya, di sini ada RS Budi Medika, Klinik 1 dan Klinik 2 sebagai dokter. Dengan total per bulannya untuk RS Budi Medika 135 juta per tahun. Lalu 340 juta per tahun untuk Klinik 1 dan 407 per tahun untuk Klinik 2. Di sini total peredaran brutonya dari ketiga usaha tersebut itu di 882 juta. Lalu ini adalah jumlah PPh-nya.
di 441 juta karena ini itu terkena tarif norma sebesar 50%. Lalu di lem 3A bagian 4 ini kita akan membahas penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas. Berdasarkan pencatatan di sini kita akan mencatat nama tempat kegiatan usahanya sebagai dokter. Lalu ini adalah jumlah peredaran bruto per tahunnya dengan tarif normal 50% per tahun. Sehingga ini adalah penghasilan netonya dengan total 441 juta. Lalu next kita ke lem 3A bagian 3. Di lem 3A bagian 3 ini kita tidak mengisi karena tidak ada yang perlu diisi untuk kasus kita. Lalu ke lem 3A bagian 2 juga sama, kosong. Tidak ada yang perlu diisi. Karena dalam case ini tidak ada yang masuk ke dalam lem 3A 1, 2, dan 3. Ini juga sama, rekonsiliasi laporan keuangan dagang ini tidak ada karena kita itu usaha klinik. Next ke lem 2, di sini kita akan membahas tentang penghasilan yang dikenakan pajak, penghasilan bersifat final. Yang terkena PPh final di sini ada dari si bank, yaitu bunga deposito dengan kode 308. Dasar pengenaan pajaknya sebesar 86.565.726. Itu dari perhitungan MT yang sudah kita hitung di depan tadi. Sehingga PPh terutangnya sebesar 17.313.145. Lalu yang kedua ada sewa apartemen dengan kode 301. Dasar pengenaan pajaknya sebesar 108 juta dengan PPh terutang dengan tarif 10% dikali ini jadi 10.800.000 dengan totalnya PPh terutang di 28.113.145 rupiah. Dan ini adalah PPh final sebesar 194.565.726. Lanjut kita ke lem 1 bagian 3. Di sini kita ada di bagian E, daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Di sini ada di RS Budi Medika tanggal 31 Desember terkena PPh 21 dengan penghasilan bruto 116.900.000 sehingga jumlah PPh yang dipotong dan dipungut adalah 2.922.500. Nah, jumlah kredit pajak dalam negerinya sebesar 2.922.500. Lalu kita next ke lem 1 bagian 2. Ini di bagian A ada harta pada akhir tahun pajak. Di sini ada apartemen di Pondok Indah, lokasinya di Pondok Indah, tahun perolehannya 2022, harga perolehannya 1,2 M. Nilai saat ini juga 1,2 M. Lalu untuk harta lainnya ada mobil Pajero dengan tahun perolehan 2023 dan harga perolehannya 500 juta. Nilai saat ini juga masih 500 juta. Lalu di bagian B-nya ada, di sini ada ikhtisar harta. Jumlah harta akhir tahun pajaknya di 3.069.252.581 rupiah. Lalu untuk bagian B, utang pada akhir tahun pajak di sini ada yang pertama utang KKB Dana. Tahun peminjamannya 2023, saldo pada tahun 2025-nya ini di 64.336.887. Lalu yang kedua ada utang KPA Bank Negara. Tahun peminjaman 2022, saldo 2025 sebesar 406.999.445 dengan total 471.336.331. Ini saldo ini itu dari perhitungan hutang di sini. Ini untuk bank negaranya di tahun 2025 ini.
Lalu ini yang untuk KKB Dana 2025. Kita masukinnya yang 2025 karena ini eh kita bikin SPT-nya di 2025. Lalu lanjut kita ke lem 1 bagian 1. Ini untuk yang pertama ada kas dan setara kas. Ini juga sama. Yang pertama ada BCA Syariah atas nama Yaya dengan tahun perolehan 2025 dengan saldo 350 juta. Lalu yang kedua ada deposito BCA 1 M Aro atas nama Yaya tahun perolehan 2024 dengan saldo 519.252.581 dengan total kas dan setara kas saldonya 869.252.581 rupiah. Untuk piutang tidak ada, untuk investasi atau sekuritas juga tidak ada. Untuk harta bergerak di sini ada satu, yaitu mobil Pajero atas nama sendiri, tahun perolehannya 2023, harga perolehan dan nilai saat ini 500 juta. Nah, dari lem 1 bagian 1 sampai lem 1 bagian 2, ini di sini ada ikhtisar hartanya. Jadi hasil ini tuh kita dapetin dari penjumlahan kolom bagian 1, kas dan setara kas, piutang, investasi atau sekuritas, harta bergerak, lalu ditambah lagi dengan harta tidak bergerak, harta lainnya, sehingga hasilnya jumlah harta pada akhir tahun pajak yaitu 3.069.252.581 rupiah. Lanjut kita ke induk OP1. Di sini statusnya normal. Ini tahun pajaknya 2025. Sumber penghasilannya ini dari pekerjaan. Untuk metode pembukuannya ini menggunakan metode pencatatan. Insert. Metode pencatatan. Ini adalah identitas wajib pajak. Di sini kita menghitung Yaya sebagai wajib pajaknya dengan ini NIK, menggunakan NIK KTP. Ini nomor ID-nya, lalu ini nomor telepon Yaya dan email. Di sini status kewajiban perpajakan suami dan istrinya MT atau memilih terpisah. Ini adalah NIK dari suaminya Yaya. Lalu di sini ikhtisar penghasilan neto. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Tidak. Lalu yang B juga tidak, karena tidak memiliki penghasilan dalam negeri dari pekerjaan. Oh iya. Lalu selanjutnya ini kita akan masuk ke induk OP1. Lanjut lagi. Di sini itu Yaya tidak memiliki, apakah Anda tidak termasuk wajib pajak orang pribadi itu Yaya termasuk dalam wajib pajak OPPT karena Yaya mengajukan pajak OPPT. Lalu di bagian 3, apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto? Iya. Jadi di sini tarif normanya tadi sudah ada di perhitungan itu 50%. Lalu yang keempat, ini kita skip karena kita tidak menggunakan metode pembukuan tapi pencatatan. Lalu yang di poin 5 ini penghasilan neto dari usaha atau pekerjaan bebas ini sebesar 40 juta 44 441 juta rupiah dari lem 3A yang sudah kita isi tadi. Lalu apakah Anda menerima penghasilan dari luar negeri? Tidak. Lalu yang D, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Tidak juga.
Lanjut ke bagian C, perhitungan dan PPh terutang. Di sini penghasilan neto setahunnya sejumlah 441 juta rupiah. Tidak ada sumbangan atau zakat keagamaan, sehingga diperoleh penghasilan netonya tetap 441 juta dengan PTKP statusnya KI 0 karena tadi memilih terpisah sebesar 117 juta. Lalu penghasilan kena pajaknya dari 324 juta dari 441 dikurang 117. Lalu PPh terutangnya di 62 juta 190.098 rupiah. Apakah terdapat pengurangan PPh terutang? Tidak. Lalu PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang itu sebesar 62 juta 190.098 rupiah. Yang bagian D kredit pajaknya ini ada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebesar 2.922.500. Lalu angsuran PPh pasal 25-nya sebesar 5.602.500 itu kita dapat dari perhitungan MT yang ini di sini. Ini PPh 21, lalu ini PPh 25 yang udah diangsur. Lalu untuk STP PPh-nya tidak ada. Terus apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit? Itu tidak, karena di sini kita case-nya ternyata setelah dihitung itu kita kurang bayar, tidak lebih bayar. Lalu ini untuk bagian induk OP2, yang PPh kurang lebih bayar. Di sini ada kurang bayar sebesar 53.665.98 rupiah. Itu dari kita total dari kolom 9, 10A, 10B, 10C, lalu ditambah 10D. Lalu, apakah ada surat keputusan persetujuan pengangsuran? Tidak. Lalu PPh yang masih harus dibayar sebesar 53.665.098 rupiah. Di sini bagian F ini kita skip karena tidak ada pembetulan. Yang G ini permohonan pengembalian juga tidak karena kita kurang bayar. Yang H angsuran PPh pasal 25 ini tidak ada, yang B itu tidak juga. Lalu ini yang C, apakah Anda membayar angsuran PPh pasal 25 OPPT tahun pajak berikutnya? Iya, sebesar 0,75% dari penghasilan bruto setiap bulan masing-masing tempat usaha, yaitu sebesar 5.602.500. Lalu kita yang ke I itu harta pada akhir tahun pajak. Ini dari lampiran 1 bagian A sebesar 3.069.252.581 rupiah. Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Iya, sebesar 471.336.331. Ini tuh dari lem 12. Nih, ini dari sini utang yang masih harus dibayar. Lalu, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak dikenakan pajak bersifat final? Iya, dari lem bagian lem 2 itu sebesar 194.565.726. Ini di lem 2 di sebelah sini. Nih, di sini, dari sini. Lalu, apakah Anda menerima penghasilan tidak termasuk objek pajak? Tidak. Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan atau amortisasi? Tidak, karena tidak ada. Lalu, apakah melaporkan biaya entertainment, biaya promosi? Itu juga tidak, karena tidak ada. Apakah Anda menerima dividen? Tidak juga. Lalu, adakah kelebihan PPh final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan kembali? Juga tidak. Di sini untuk lampiran tambahan juga tidak. Ini juga kita checklist untuk persetujuan. Lalu di sini penandatangan wajib pajak yaitu Yaya dengan nik ini pada tanggal 10 bulan 3 tahun 2026.
Ya, jadi sekian penjelasan kasus WPOP dan penjelasan untuk pengisian SPT web orang pribadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.